Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang belalang. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, disebut stridulasi atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka yang lembab dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya, meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara. Beberapa lainnya berada di tebing, tanah, dan bebatuan lembab berlumut dan mengkonsumsi lumut. Banyak spesies belalang yang hidup di padang rumput sering menyerang ladang petani sekitar. Populasi belalang yang berlebih akan sangat merugikan petani jika menyerang tanaman di perkebunan. Pada beberapa negara, belalang dikonsumsi sebagai sumber protein. Misalnya di Meksiko bagian selatan, capulines disukai karena kandungan protein, mineral, dan vitaminnya yang tinggi. Belalang biasanya dikumpulkan saat senja. Selanjutnya belalang dimasukkan air selama 24 jam, kemudian bisa dimakan mentah atau dengan cara direbus, dikeringkan dengan matahari, digoreng, dan digunakan untuk sup atau sebagai bahan pengisi berbagai masakan. Menu belalang cukup melimpah pada pasar-pasar makanan serta kaki lima di Meksiko Tengah dan Selatan. Pada beberapa negara di Afrika, belalang merupakan sebuah sumber pangan penting selain beberapa jenis insekta lainnya. Belalang menjadi sumber protein dan lemak untuk diet sehari-hari, terutama saat terjadi krisis pangan. Di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, masyarakat biasa mengolah belalang menjadi belalang goreng, bahasa Jawa, walang goreng. Jenis belalang yang digunakan yaitu belalang kayu dan belalang padi yang biasa menjadi hama perusak tanaman. Banyak insekta yang menjadi predator bagi belalang, misalnya berbagai jenis semut seperti pada genus Crematogaster. Dalam agama Islam, belalang termasuk salah satu dari hanya dua hewan, satu lainnya yaitu ikan yang apabila telah terlebih dahulu mati masih dihalalkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Manfaat mengonsumsi belalang yaitu sebagai sumber antioksidan, menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, bersifat antimikroba, dan memperkuat imun tubuh. Secara umum, belalang tidak membahayakan manusia, hewan peliharaan, atau rumah Anda. Namun, jika mereka merasa terancam, mereka memiliki beberapa mekanisme pertahanan yang dapat mengganggu. Umumnya di dalam suatu ekosistem, belalang memiliki peran sebagai pemakan organisme mati atau bangkai, pemangsa detritus material organik yaitu hewani dan nabati, pemakan organ tumbuhan hidup dan mati, dan menjadi predator alami dari berbagai kelompok serangga lainnya. Belalang terserang penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Bakteri Serratia marcescens dan Pseudomonas aeruginosa keduanya diduga sebagai penyebab penyakit pada belalang, seperti halnya jamur entomopatogen Biuveria bassiana. Serangga ini tidak berbisa, dan gigitannya tidak diketahui dapat menularkan penyakit. Dalam kebanyakan kasus, ketidaknyamanan atau iritasi ringan akibat gigitan belalang dapat diatasi dengan tindakan pertolongan pertama dasar, seperti membersihkan area yang terkena gigitan dan mengoleskan antiseptik ringan. Predator belalang adalah tikus, ular, kalajengking, laba-laba dan beberapa jenis burung. Usia hidup rata-rata belalang adalah sekitar 12 bulan. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur secara seksual. Belalang betina akan meletakkan telur yang dibuahi dalam bentuk polong telur, baik di pasir atau di antara serasah daun, dan setiap polong dapat berisi 15 hingga 150 telur. Telur kemudian akan menetas menjadi nimfa, yang akan berkembang menjadi belalang dewasa setelah beberapa kali molting. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, hemimetabola, yang berarti nimfa, belalang muda, mirip dengan belalang dewasa, tetapi lebih kecil dan belum bisa berkembang biak. Belalang melakukan reproduksi seksual, yaitu dengan cara perkawinan antara jantan dan betina. Belalang betina akan meletakkan telur yang dibuahi dalam polong telur, yang kemudian akan ditutupi oleh zat lengket untuk melindungi telur. Telur akan menetas menjadi nimfa, yang kemudian akan melalui beberapa kali molting, proses pergantian kulit sebelum menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa kemudian siap untuk berkembang biak dan melanjutkan siklus hidupnya. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.